Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Rizkia Fitri. Saya merupakan dosen di program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Civil Society dan Pembangunan. Mata kuliah Civil Society dan Pembangunan adalah mata kuliah wajib yang termasuk ke dalam mata kuliah kelompok kompetensi yang kemudian nanti bisa memberikan keahlian atau juga kompetensi analisis sosial kepada mahasiswa. Substansi dari mata kuliah Civil Society dan Pembangunan meliputi pengertian Civil Society dan relevansinya dengan proses pembangunan, kemudian diskursus teoritik Civil Society, sejarah perkembangan Civil Society di Indonesia, karakteristik organisasi Civil Society, kerangka paradigma peran Civil Society, metode dan strategi pembangunan Civil Society, kasus-kasus peran Civil Society saat ini dan analisis teoritik terhadap peran tersebut, serta pembelajaran ini dilakukan melalui metode ceramah, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, diskusi kelompok, dan presentasi. Mata kuliah Civil Society dan Pembangunan merupakan mata kuliah wajib yang termasuk ke dalam kelompok mata kuliah kompetensi utama yang kemudian nanti bisa memberikan keahlian atau kompetensi analisis sosial kepada mahasiswa. Seperti kita ketahui bahwa sosiologi di UNJ berfokus pada kajian pembangunan. Dan ketika kita mau berbicara tentang pembangunan, maka kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang stakeholder dalam pembangunan itu. Civil Society menjadi salah satu stakeholder yang penting dalam mengisi pembangunan yang ada di Indonesia dari zaman prakemerdekaan sampai dengan hari ini. Pembelajaran mata kuliah Civil Society dan Pembangunan dilakukan melalui metode ceramah, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan juga diskusi kelompok serta presentasi. Perkuliahan kita lakukan secara hybrid, yaitu penggabungan antara metode daring dan juga metode luring. Adapun komponen dari penilaian mata kuliah Civil Society dan Pembangunan dibagi menjadi 4, yaitu 10% untuk kehadiran, 15% untuk tugas, kemudian 35% untuk UTS, serta UAS sebanyak 40%. Terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah dari Civil Society dan Pembangunan. Pertama adalah memerinci konseptualisasi diskursus Civil Society dan relevansinya dalam pembangunan di Indonesia. Yang kedua, menguraikan kerangka peran, model organisasi, serta strategi pembangunan oleh Civil Society. Dan yang terakhir, memerinci konsep sosiologis dalam menelaah kasus-kasus Civil Society dan pembangunan di Indonesia. Adapun referensi dari mata kuliah Civil Society dan Pembangunan, ada beberapa sumber utama, yaitu buku Global Civil Society 2012, yaitu dari Oxford, karya dari Helmut Anherd. Kemudian dengan judul Masyarakat Madani, karya Adi Surya Kula. Kemudian dari Cohen, yaitu yang berjudul Civil Society dan Political Theory. Kemudian Michelle Edward dengan judul Civil Society, dan ada lagi satu karya dari Michelle Edward, yaitu The Oxford Handbook of Civil Society. Selanjutnya ada dari Gudrun Issel, yaitu European Civil Society, dan juga yang terakhir dari Castorius Sinaga, NGOs in Indonesia, A Study of the Role of NGOs in the Development Process. Selain itu juga ada beberapa referensi pendukung yang digunakan dalam perkuliahan Civil Society dan Pembangunan, seperti karya dari A.S. Hikam dengan judul Demokrasi dan Civil Society, kemudian dari John Keane, Global Civil Society, kemudian dari Michel Foley dan Bob Edward dengan judul The Paradox of Civil Society, dan juga beberapa karya-karya pendukung lain yang terkait dengan tema Civil Society dan Pembangunan. Mata kuliah Civil Society dan Pembangunan merupakan mata kuliah dengan persyaratan, yaitu mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah metode penelitian kualitatif,
metode penelitian kuantitatif, serta sosiologi pembangunan. Karena di akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penelitian lapangan, di mana mereka harus bisa menggunakan metode penelitian yang sudah dipelajari pada semester-semester sebelumnya. Dan juga kajian harus dikerangkai dalam kerangka pembangunan, dalam kerangka analisis pembangunan, sehingga analisisnya bisa menyelaraskan antara apa yang dilakukan civil society dengan apa yang terjadi dengan pembangunan di Indonesia. Materi pertama yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah tentang memahami pengertian dan juga cakupan mata kuliah civil society dan pembangunan, dan juga bagaimana rencana perkuliahannya selama 1 semester ini. Yang dibahas pada materi ini adalah cakupan perkuliahan civil society dan pembangunan, serta menguraikan rencana perkuliahan civil society dan pembangunan. Kemudian, materi kedua adalah tentang civil society dan civil society organization, serta bagaimana interplaynya dengan kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat. Adapun materi yang dibahas yaitu tentang pengertian civil society dan civil society organization. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kekuatan dalam masyarakat, negara, pasar, dan juga civil society. Dan kemudian yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana kemunculan civil society dalam konteks kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Kemudian materi yang ketiga adalah diskursus konseptual civil society. Di sini akan dibahas bagaimana perkembangan diskursus konseptual civil society. Selanjutnya akan dibahas pengertian civil society dan relevansinya dengan persoalan pembangunan saat ini dari telaah terhadap diskursus konseptual civil society. Yang akan dibahas mulai dari pengertian konseptual civil society secara kultural dan juga secara kelompok, dan juga penilaian bagaimana relevansi konsep civil society dan persoalan pembangunan masyarakat saat ini. Kemudian materi selanjutnya adalah menelaah sejarah dan perkembangan civil society di Indonesia. Yang akan dibahas di sini adalah perkembangan civil society di Indonesia yang meliputi fase pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama, masa Orde Baru sampai dengan Orde Baru di akhir, dan juga reformasi dan masa saat ini. Selanjutnya, materi tentang karakteristik civil society organization di Indonesia. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah tujuan dan sifat organisasi, model keanggotaan dari organisasi, serta model dan strategi program kerja dari organisasi tersebut. Kemudian setelah itu kita akan break untuk ujian tengah semester. Dan setelah itu kita akan lanjut dengan materi kerangka paradigma peran civil society organization dan metode kerjanya. Kita akan membahas bagaimana kerangka paradigma serta metode kerja dari civil society dan organization. Kemudian kita juga akan membahas civil society global dan menelaah bagaimana kemunculan dari civil society global ini. Materinya kita akan membahas tentang civil society dan global governance, hubungan civil society dan pemerintahan global, partisipasi civil society dalam forum dunia, jejaring donasi global, serta transnasionalisasi civil society akar rumput. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerakan sosial dan hubungannya dengan civil society dalam rangka pembangunan sebagai gerakan sosial. Yang akan dibahas adalah civil society dan isu gerakan rakyat, pengertian gerakan sosial dan gerakan sosial baru, serta dimensi konsep gerakan sosial pada gerakan civil society. Setelah itu kita akan membahas tentang model sosial dan penerapannya pada peran civil society dalam pembangunan sebagai kelompok strategis. Kita di sini akan menjelaskan pengertian model sosial, kemudian menelaah dimensi konsep model sosial pada gerakan civil society. Dan materi yang terakhir adalah tentang kewirausahaan sosial dan kaitannya dengan aksi civil society. Pada
materi ini akan dijelaskan pengertian dan unsur-unsur dari kewirausahaan sosial. Kemudian akan diperinci dimensi dari kewirausahaan sosial, serta juga akan dilakukan uraian dari kewirausahaan sosial sebagai aksi dari civil society. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa mata kuliah Civil Society dan Pembangunan menggunakan metode hybrid dalam perkuliahannya, yaitu metode online dan juga offline. Online dilakukan melalui Zoom Meeting dan juga platform Google Classroom ini. Di awal semester atau di pertemuan pertama, mahasiswa diberikan kode kelas untuk dapat bergabung dalam classroom ini. Kemudian, setelah itu, RPS juga diberikan melalui platform ini. Selain RPS, juga pemberian tugas dilakukan melalui platform ini. Seperti tugas 1, di mana mahasiswa diminta untuk membuat esai sebanyak 2-3 halaman tentang civil society di Indonesia, dan kemudian dilengkapi dengan 2 referensi. Tugas ini diberikan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman mahasiswa tentang civil society di Indonesia, sebelum kemudian dibahas lebih jauh lagi tentang konsep dan teori dari civil society. Selain itu, mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-based learning, yaitu mata kuliah ini mengharuskan keaktifan mahasiswa. Caranya adalah dengan presentasi dari materi yang diberikan, sehingga mahasiswa dituntut untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pemikirannya terkait dengan materi yang ada. Dengan demikian, pemberian materi dari dosen hanya bersifat sebagai penguat. Dosen bersifat sebagai fasilitator yang mengantarkan diskusi untuk kemudian memberikan penguatan-penguatan secara konseptual dan juga secara teoritis. Semua materi untuk diskusi disampaikan dalam platform ini. Selain itu juga terdapat pemberian tugas-tugas yang berdasarkan dari materi-materi yang sudah didiskusikan. Untuk tugas-tugas yang diberikan, selain diskusi kelompok, juga ada penelitian lapangan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan akan menjadi penilaian akhir atau sebagai nilai ujian akhir semester untuk mahasiswa. Mahasiswa pada kesempatan ini diharuskan melakukan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana civil society di Indonesia berperan dalam pembangunan yang ada hari ini. Sehingga hasil akhir dari penelitian lapangan adalah laporan akhir yang akan menjadi nilai UAS mahasiswa. Selain dari laporan, penilaian juga diberikan dari penilaian rekan kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap timnya yang lain.
Ya, hari ini pertemuan ke-13 ya, kita sudah masuk ke minggu ke-13. Kita ketemu lagi secara langsung, luring, tatap muka, setelah sebelumnya kita tatap maya. Hari ini kita akan bicara tentang civil society dan kewirausahaan sosial. Swasta untuk mengumpulkan keuntungan itu kadang-kadang bahkan mengorbankan aspek-aspek yang lain. Kalau social entrepreneurship can be defined as pushing through or the successful introduction of kewirausahaan sosial ini sebagai pushing through elemen untuk kemudian mereka bisa untuk menciptakan perubahan sosial dari apa yang dilakukan melalui wirausaha. Kemudian terkait dengan mereka tuh punya misi, ada tujuan lain yang menikmati juga yang menjadi sasaran juga. Oke, terima kasih Alia. Sekali lagi kita telusuri lagi, memang ada kedekatan orang-orang yang tergabung dalam Dompet Duafa itu juga aktif dalam salah satu partai. Tapi tidak ada korelasi secara dia punya universitas gitu ya, dia punya TV, dia punya radio, segala macam, banyak unit usahanya dia. Dan kemudian keuntungan itu juga dia kembalikan kepada